Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Dimas pada pagi hari ini. Ya. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 2 Februari, pelajarannya matematika. Ya. Untuk pelajaran matematika hari ini, ya, kita mempelajari bab terakhir, ya, subbab terakhir di bab pertama, yaitu tentang hubungan antar garis. Ya, jadi ini subbab terakhir untuk bab 1. Ya. Oke, langsung saja kita ke materi hubungan antar garis. Ya. Hubungan antar garis di sini itu ada 4, yaitu yang pertama yang dinamakan garis sejajar, garis saling berhimpit, garis saling bersilangan, dan garis saling berpotongan. Nah, keempat garis ini, ya, keempat jenis garis ini nanti akan kita pelajari di materi ini. Ya, langsung saja kita mulai dari yang paling mudah dulu, yaitu yang pertama, garis sejajar. Garis sejajar itu adalah dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Ya. Jadi dua garis atau lebih. Contohnya bagaimana? Nah, seperti ini, ya. Ada garis lurus dan sejajar. Sejajar di sini yang dimaksud itu letaknya beriringan, ya, hampir sama, dan panjangnya pun juga hampir sama. Itu namanya sejajar. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini garis pertama, ini garis kedua. Letaknya sejajar. Terus contoh yang kedua, nah misal ke bawah. Nah, ke bawah berarti ke bawah semua. Dan letaknya di sini ada jedanya, ya. Terus yang ketiga, nah seperti ini. Ya. Ini namanya sejajar. Terus yang keempat, nah misal begini, ada garis seperti ini. Ini sejajar apa enggak? Kira-kira. Ini sama-sama ke atas, ya. Tapi ini tidak lurus, ya. Tidak lurus satu sama lain. Sehingga ini tidak dinamakan garis sejajar. Nah, itu untuk garis sejajar dan tidak sejajar. Ya. Yang kedua, setelah garis sejajar, yaitu garis saling berhimpit. Garis saling berhimpit itu dua garis dikatakan saling berhimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Ya. Jadi garisnya ada dua, tapi terlihat cuma ada satu. Contohnya seperti ini. Nah, misal ada garis seperti ini garis pertama. Nah, garis kedua, nah, letaknya sama, ya, berhimpit. Nah, itu berhimpit. Ya. Jadi ini terlihat seperti satu garis, padahal ini dua garis. Ya. Terus contoh yang kedua seperti ini. Nah, sebenarnya garis terus, nah, berhimpit. Ya. Ini satu garis pertama, ini garis kedua, berhimpit. Nah, ini seperti satu garis, padahal ini ada dua garis. Terus, nah ini juga sama. Misalnya satu garis pertama itu, nah garis kedua, nah ini, ya, ini letaknya berhimpit. Nah itu yang dinamakan dengan garis saling berhimpit. Terus misal ada contoh seperti ini. Nah garis pertama terus garis kedua di sini. Nah ini berhimpit apa tidak? Ini letaknya berdekatan dan hampir sama. Tapi ini tidak membentuk satu garis sehingga ini tidak dinamakan garis berhimpit, ya. Tapi ini dinamakan garis sejajar. Oke, paham ya? Kamu harus tahu bedanya antara garis sejajar dan garis berhimpit. Nah, itu untuk garis berhimpit. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah garis berpotongan atau saling berpotongan. Yaitu dua garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut
terletak pada satu bidang datar dan mempunyai titik potong, ya. Jadi mempunyai titik potong dan saling berpotongan. Contohnya seperti ini, ya. Ini menyilang berpotongan pada satu titik di sini. Ini berpotongan di sini, ya, pada satu titik. Contoh lain, nah ini, ya, bersilangan berpotongan di satu titik ini. Terus contoh yang ketiga, ini juga sama, bersilangan berpotongan di satu titik. Terus misal begini, nah ini bersilangan enggak? Nah, ini tidak bersilangan dan tidak berpotongan karena tidak membentuk satu titik. Oke, jadi ini tidak disebut garis saling berpotongan. Nah, oke, paham belum untuk berpotongan? Nah, kalau sudah berpotongan, sekarang kita yang terakhir, yaitu saling bersilangan, ya, menyilang, ya. Garis saling bersilangan, ya, apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar, ya, dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Nah, untuk yang garis bersilangan ini berbeda dari ketiga garis tadi, ya. Di sini ditulis bahwa garis bersilangan itu tidak terletak pada satu bidang datar, ya. Memang benar. Umumnya untuk garis bersilangan itu terdapat pada bangun ruang, ya. Seperti kubus ini, ya. Ini tidak pada satu bidang datar, ya. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya begini, misal ada garis. Nah, garis pertama ini ke sini, ya, sini. Garis kedua itu ke sini, ya. Walaupun ini saling bersilangan, ya, ini ke sini, ya, ini ke sana, ya. Walaupun ini saling bersilangan, tetapi tidak akan berpotongan pada satu titik. Kenapa? Karena ini tidak terletak pada satu bidang datar. Oke, jelas, ya. Tahu bedanya antara saling berpotongan dan saling bersilangan, ya. Nah, ini kalau ini terjadi pada satu bidang datar, ini akan berpotongan, ya. Tapi ini tidak terjadi pada satu bidang datar. Nah, ini berada di bidang atas, ini bidang bawah, ya. Jadi ada dua bidang sehingga tidak berpotongan. Oke. Contoh yang lain, misal pada balok, ya. Sama. Ya. Ini garis pertama di atas ini, ya. Garis kedua di sini. Ya. Ini tidak akan berpotongan, ya. Tidak akan berpotongan. Karena tidak terletak pada satu bidang datar. Tetapi kedua garis ini bersilangan, ya. Yang satu menyilang ke sini, yang satu menyilang ke sana. Nah, itu namanya garis saling bersilangan. Oke. Paham belum? Ya. Jadi harap dibedakan antara garis bersilangan dan garis berpotongan. Oke. Jelas belum? Ya. Kalau mungkin Pak Dimas dalam menjelaskan materinya mungkin terlalu cepat atau kalian belum paham, kalian bisa memutar video ini, ya, tentang hubungan antar garis, ya. Jadi mungkin itu dulu pelajaran hari ini dan kita sudah selesai pada bab 1, ya. Ya, jadi mungkin minggu depan akan Pak Dimas adakan tugas atau latihan evaluasi pada bab 1 ini, ya. Tetap belajar, jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Oke. Pelajaran dari Pak Dimas hari ini cukup. Apabila ada salah kata dari Pak Dimas mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.